Halo guys, saya di sini dan kamu di sana. Selamat datang di channel Konservasi Film, channel yang selalu memberikan konten-konten tentang alur cerita film. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Untouchable Lawmen. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang menyebarkan brosur atas hilangnya seorang wanita yang bernama Yunju. Kemudian scene berpindah ke sebuah acara yang dihadiri beberapa menteri dan kedutaan besar. Kang Sung-gi merupakan pembicara dari acara tersebut karena ia telah sukses menjalankan bisnisnya dan menjelaskan bahwa ia akan membantu orang-orang yang sedang sakit dan akan menghilangkan kemiskinan dari Korea. Namun tak berapa lama, datang wanita memberitahu bahwa adiknya yang bernama Yunjo telah hilang setelah mengikuti sekte sesat yang dipimpin Kang Sung-gi. Namun ia menganggapnya sebagai fans yang fanatik. Di jalanan, banyak media yang menginformasikan banyak kasus wanita muda hilang yang menghebohkan jagat Korea. Scene beralih ke sebuah kantor polisi yang sedang melakukan rapat membahas kasus hilangnya wanita muda tersebut. Di antara mereka, ada yang menjelaskan ada hubungannya dengan Kang Sung-gi yang merupakan pemimpin dari sekte Pyonghwa. Kang Sung-gi dikenal dengan tukang suap. Hampir seluruh pejabat pemerintah telah ia suap. Untuk menangkapnya harus menggunakan strategi yang luar biasa dan memberikan bukti-bukti yang kuat. Sebut saja Pak Budiman, ia berencana menangkap Kang Sung-gi dengan memerintahkan 2 orang polisi yang layak dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pertama, Lee Jung-jin, merupakan polisi handal yang pernah lulus FBI di Amerika. Memiliki kemampuan bela diri yang tinggi. Dengan kekurangannya, selalu mengutamakan kekerasan secara berlebihan dan pernah diskor sebanyak 4 kali. Selanjutnya, Jo Yoo-min, merupakan polisi yang pernah meringkus geng kriminal di wilayah barat dan pernah membantu pemerintah menangkap pelaku pembunuhan berantai. Dengan kekurangannya, kehidupan pribadinya sangat hypersek dan pernah diskor sebanyak 4 kali juga. Akhirnya, Dewan Polisi sepakat dengan keyakinan Pak Budiman. Kemudian 2 orang polisi itu dipanggil menghadap Pak Budiman. Karena nama mereka Lee Jung-jin dan Jo Yoo-min sangat asing bagi saya, kita ganti saja nama mereka dengan Jimin dan Taehyung. Pak Budiman menjelaskan kepada mereka ada sebuah tugas khusus untuk mereka, yaitu menangkap seorang pimpinan terkenal dari sekte Pyonghwa yang bernama Kang Sung-gi. Karena banyak kasus hilangnya wanita dalam beberapa bulan ini, yang sangat diyakini Kang Sung-gi adalah pelakunya. Dengan jaminan, jika mereka mampu menyelesaikan tugas itu, mereka akan naik pangkatnya. Akhirnya mereka setuju. Di sisi lain, Kang Sung-gi sedang melakukan pencerahan kepada para pengikutnya dengan mengatakan ia dapat menolong mereka semua. Jimin dan Taehyung tidak mengetahui Kang Sung-gi berada di mana. Lantas, ia mendatangi sebuah toko perjudian dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana Kang Sung-gi. Alhasil, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Barulah teringat bahwa Taehyung memiliki kenalan wanita yang pernah mengikuti sekte dari Kang Sung-gi. Di sisi lain diperlihatkan ada seorang dokter yang akan mengambil ginjal seseorang. Kita beralih ke Jimin dan Taehyung. Karena Jimin tidak sabaran,
ia memaksa wanita itu untuk memberitahu di mana Kang Sunggi berada. Karena takut, wanita itu kemudian lari. Dengan susah payah mereka mengejar, akhirnya wanita itu ketangkap dan memberitahu bahwa setiap bulannya akan ada perekrutan untuk mahasiswa dan mahasiswi di sebuah kampus untuk mengikuti sekte yang dipimpin Kang Sunggi. Akhirnya mereka berdua menyamar menjadi mahasiswa dan melihat ada beberapa orang yang menawarkan pekerjaan dan diberi iming-iming akan mendapat hadiah iPhone. Mereka pun pergi ke suatu tempat bersamaan dengan para mahasiswa yang lainnya. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan bermacam-macam kegiatan yang memanjakan mereka. Karena penasaran dengan tempat itu, Jimin dan Taehyung keluar dari ruangan itu, pergi ke suatu ruangan yang bisa dikatakan itu adalah tempatnya Kang Sunggi. Tanpa disengaja, Taehyung membuka suatu ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat koleksi barang-barang yang sangat mahal. Akhirnya, mereka ketahuan Kang Sunggi yang ada di belakang mereka. Jimin dan Taehyung tidak bisa melakukan perlawanan karena mereka disetrum, lalu dibawa pergi ke suatu tempat tawanan perbudakan. Di sana banyak sekali orang yang dijadikan sebagai budak. Jimin dan Taehyung disuntik. Akhirnya mereka bangun di suatu tempat yang tidak tahu mereka di mana. Di dalam ruangan tersebut ada seorang wanita yang bernama Jongsi. Dari raut wajahnya, ia sangat ketakutan. Di sisi lain, Kang Sunggi sedang memarahi anak buahnya yang tidak becus menjaga keamanan. Malam harinya, Jimin dan Taehyung berkelahi untuk kabur dari para anak buah Kang Sunggi dan mengajak Jongsi untuk pergi bersama. Akhirnya, mereka bisa pergi bersama keluar dari tempat itu. Walaupun mereka bisa kabur dari tempat itu, ternyata Kang Sunggi menjebak dengan menyuap beberapa jaksa. Bahwasannya mereka terkena kasus narkoba dan bisa dipenjara sampai 20 tahun. Akhirnya Pak Budiman turun tangan dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka untuk menangkap Kang Sunggi. Malam harinya, ketika Kang Sunggi menciumi para gadis, Jimin menyamar di antara mereka dan menangkap Kang Sunggi. Karena pasukan Kang Sunggi sangat banyak dan pistol yang dibawa Jimin habis pelurunya, akhirnya Jimin ditangkap. Tiba-tiba datang Taehyung dari belakang, namun ia disetrum. Begitu juga dengan Jimin. Akhirnya mereka berdua kembali tertangkap. Pada saat bangun ada dokter. Jimin sadar bahwa ia akan diambil organ tubuhnya. Lalu ia melakukan perlawanan. Singkat cerita, Jimin dan Taehyung berhasil keluar dari tempat dokter psikopat tersebut. Di scene lain diperlihatkan Kang Sunggi sedang melakukan jual beli para wanita yang masih perawan kepada para kliennya dengan harga yang sangat mahal. Jimin dan Taehyung terus melakukan perlawanan kepada para anak buah Kang Sunggi. Mereka pun bertemu berhadapan dan terjadilah adegan perkelahian. Jimin dan Taehyung melawan para pasukan keamanan dari Kang Sunggi. Mereka berdua berusaha dengan kemampuan mereka sampai akhirnya Jimin berhadapan dengan Kang Sunggi di sebuah tempat penyekapan yang ada wanita yang bernama Jongsi. Karena peluru dari pistol Kang Sunggi habis, tiba-tiba datanglah Taehyung dari belakang akan menembak Kang Sunggi. Dan tiba-tiba datang lagi dari belakang anak buah Kang Sunggi.
Sampai tiba-tiba datang lagi dari belakang Pak Budiman dan anaknya yang membantu Taehyung dan Jimin. Akhirnya, Kang Sunggi dan para pejabat yang telah menerima suap ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan bukti-bukti tambahan yang diberikan oleh anak buah Kang Sunggi yang telah ia hianati. Kemudian film menunjukkan scene bahwa Jimin dan Taehyung akan naik pangkat karena telah menyelesaikan kasus tersebut dan tamat. Baiklah, terima kasih atas waktu dan segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.